Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyarti, kelas 03 SMJP 021. Saya ingin mempresentasikan tentang pemberhentian pegawai. Slide selanjutnya, konsep pemberhentian pegawai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Setidaknya, pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan. Slide selanjutnya, proses pemberhentian pegawai harus menurut prosedur sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Yang kelima, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Slide selanjutnya, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan untuk menghindari tuntutan pemberhentian tidak sah terhadap perusahaan oleh pegawai. Yang pertama, milikilah kebijakan pekerjaan yang meliputi prosedur kelurahan yang membantu memperlihatkan bahwa pihak perusahaan memperlakukan pegawai dengan adil. Di sini perusahaan juga dapat menggunakan bayaran personel untuk meminimalisir adanya pertikaian dengan pegawai mengenai pemberhentian. Yang kedua, tinjau dan sempurnakan semua kebijakan, prosedur, dan dokumen terkait pekerjaan untuk membatasi tantangan. Slide selanjutnya, bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Yang pertama, pensiun. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi. Yang kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan karena alasan pribadi atau alasan tertentu. Yang ketiga,
pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Yang keempat, pemberhentian sementara merupakan suatu kebijakan dari pihak perusahaan yang memberhentikan pekerjaan untuk sementara waktu karena kurangnya pekerjaan. Biasanya bukan merupakan pemberhentian permanen meskipun mungkin ternyata demikian. Slide selanjutnya, tanggung jawab sosial organisasi terhadap pegawai pasca pemberhentian pegawai. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima UPMK dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya. Slide selanjutnya, perhitungan uang pesangon (UP) paling sedikit sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. 2. Masa kerja 1-2 tahun, 2 bulan upah. 3. Masa kerja 2-3 tahun, 3 bulan upah. 4. Masa kerja 3-4 tahun, 4 bulan upah. 5. Masa kerja 4-5 tahun, 5 bulan upah. 6. Masa kerja 5-6 tahun, 6 bulan upah. 7. Masa kerja 6-7 tahun, 7 bulan upah. 8. Masa kerja 7-8 tahun, 8 bulan upah. 9. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. Slide selanjutnya, perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja 3-6 tahun, 2 bulan upah. 2. Masa kerja 6-9 tahun, 3 bulan upah. 3. Masa kerja 9-12 tahun, 4 bulan upah. 4. Masa kerja 12-15 tahun, 5 bulan upah. 5. Masa kerja 15-18 tahun, 6 bulan upah. 6. Masa kerja 18-21 tahun, 7 bulan upah. 7. Masa kerja 21-24 tahun, 8 bulan upah. 8. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. Slide selanjutnya,
Kesimpulan dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Setidaknya, pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan, dengan demikian tetap terjalin hubungan informal yang baik antara perusahaan dengan mantan karyawan. Hal di atas pada dasarnya menjadi keinginan dua belah pihak. Akan tetapi, tidak dapat diingkari sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan karena konflik yang tidak dapat diatasi lagi. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah.